Tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekedar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia. Memilih jalan kebenaran meskipun sulit, atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka? Dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga masa leluhur Pandawa pada episode kedua Resi Manu Manasa dalam kisah Titah Ibu dan tumbangnya Pringgondani. Hari itu, cahaya matahari baru saja membasuh pilar-pilar batu Balairung Wirata saat Prabu Basupati duduk di singgasananya. Patih Wakiswara, Raden Basumurti, Raden Basukesti dan Raden Basunanda berdiri mematung. Pandangan mereka terarah pada sang raja yang sorot matanya tajam menyapu ruangan. Tak lama kemudian, suara beberapa langkah kaki yang lembut namun pasti memecah keheningan Balairung. Dewi Brahmaneki terlihat melangkah masuk dengan pakaian sederhananya yang kontras dengan kemegahan pilar istana. Sedangkan di belakangnya nampak beberapa putra yang berjalan beriringan. Raden Kaniasa berjalan dengan punggung yang tegak dengan sorot mata yang tajam. Sementara Raden Manonbawa dan Raden Paridharma mengikuti dengan langkah yang lebih tenang namun penuh hormat. Prabu Basupati sedikit beringsut dari tempat duduknya. Tangannya mencengkeram lengan singgasana. Dinda Brahmaneki. Suaranya berat, bergema di langit-langit Balairung yang tinggi. Dewi Brahmaneki merapatkan kedua telapak tangannya, memberi sembah takzim, sementara jari-jarinya sedikit bergetar. Hamba datang membawa beban yang menyesakkan dadah Kakang Prabu. Semalam, dalam senyapnya tidur, arwah Prabu Parikenan hadir. Suamiku membawa wasiat yang tak bisa hamba abaikan begitu saja. Ia menarik napas panjang, menatap ketiga putranya secara bergantian. Beliau berpesan bahwa ketiga putra kami tidak boleh lagi memanjakan diri dalam kemewahan dinding istana ini. Mereka harus mengenal aroma tanah, merasakan pedihnya keringat, dan belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Raden Kaniasa hanya bisa menunduk. Rahangnya mengeras seiring detak jantungnya yang berdegup kencang di dalam dadanya. Sedangkan di sampingnya, Raden Manonbawa menghembuskan napas panjang, sementara Raden Paridharma terlihat menelan ludah berkali-kali. Dewi Brahmaneki melanjutkan kata-katanya, matanya kini menatap langsung ke arah kakaknya. Maka dari itu, Kakang Prabu, hamba memohon sebidang tanah, bukan untuk membangun kemegahan, melainkan untuk ladang kehidupan di mana mereka bisa bercocok tanam dan membangun masa depan dari tangan mereka sendiri. Hening segera menggelayut di Balairung. Para punggawa hanya bisa saling melempar pandang dalam bisu. Prabu Basupati memejamkan matanya. Nafasnya teratur namun terasa sangat dalam, seolah sedang menimbang setiap kata-kata adiknya di atas neraca kehormatan. Saat matanya terbuka, kilat ketegasan terpancar. "Permintaanmu kukabulkan, Dinda," ujar Prabu Basupati dengan nada mantap. "Ambillah tanah bekas milik Arya Gandara dari masa Sri Maharaja Purwacandra. Tanah itu kini tak bertuan, dipenuhi semak dan tanaman liar sejak ia wafat tanpa keturunan. Lebih baik tanah itu menjadi saksi tumbuhnya generasi baru daripada dibiarkan mati ditelan waktu." Mata Dewi Brahmaneki berkaca-kaca saat ia kembali bersimpuh. Terima kasih, Kakang Prabu. Raden Kaniasa dan kedua adiknya segera berlutut, kepala mereka menyentuh lantai dingin Balairung sebagai tanda syukur. Dewi Brahmaneki kemudian berdiri, memandang mereka satu persatu dengan tatapan yang kini lebih tajam, melepaskan segala perlindungan seorang ibu demi tanggung jawab yang lebih besar. Mindalah restu pada paman kalian, dan bersiaplah, karena tanah Gandara telah menanti. Prabu Basupati segera berdiri dengan tegak, tangannya menunjuk ke arah seorang panglima. Arya Dharmaruci,
Pimpin pasukanmu, kawal keponakan-keponakanku menuju tanah harapan mereka. Arya Darmaruci segera berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tangan di dada sebagai tanda kepatuhan yang mutlak. Sendiko dawu, Gusti. Hamba laksanakan titah, Gusti Prabu. Jawabnya dengan suara yang mantap. Ia kemudian berdiri, menoleh ke arah ketiga pangeran muda itu dan memberi isyarat kecil dengan kepalanya, agar mereka mengikutinya keluar dari balairung. Langkah kaki mereka bergema di selasar istana yang panjang, melewati deretan prajurit yang berdiri tegak seperti patung batu. Sinar matahari pagi mulai terasa menyengat kulit saat mereka menuruni anak tangga istana menuju pelataran luar, di mana deru nafas kuda dan gemerincing zirah prajurit pengawal sudah menunggu. Dewi Brahmaneki berdiri di ambang pintu besar, matanya yang basah terus mengiringi punggung ketiga putranya, hingga sosok mereka mengecil dan akhirnya menghilang di balik gerbang kota Wirata yang megah. Debu jalanan mulai berterbangan di bawah derap kaki kuda dan langkah teratur para prajurit. Rombongan itu bergerak dalam keheningan yang berat, hanya suara gesekan senjata dan embusan angin yang menemani perjalanan mereka, menyusuri jalanan setapak yang membelah hutan jati. Rombongan itu baru saja meninggalkan batas luar Wirata ketika udara mendadak terasa sangat mencekam. Angin bertiup membawa aroma tanah basah yang pekat, seolah-olah alam sedang memperingatkan sesuatu. Para prajurit mulai mengeratkan genggaman pada hulu keris dan tombak mereka. Arya Darmaruci mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Tiba-tiba saja dari balik barisan pohon dan batu besar, terdengar dentuman berat yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Sesaat kemudian, gelombang raksasa berkulit kelabu kehijauan berlompatan dari balik pohon dan batu, menutup jalan dengan tubuh-tubuh mereka yang besar dan tinggi menjulang. Di depan barisan para raksasa itu, Prabu Rambana berdiri dengan mata yang merah membara. Ia menghantamkan tongkat pemukulnya ke tanah hingga permukaan jalan menjadi retak. Kaniasa Keparat. Aku Rambana, putra dari Prabu Kurambah yang tewas di tanganmu saat kau kelayapan ke Suralaya. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan hari ini tanah ini akan meminum darahmu, Keparat. Kaniasa melangkah maju dengan tenang, wajahnya sedingin es yang membeku, meski urat lehernya nampak menegang. Dendam hanya akan memperpanjang barisan nisan Rambana. Ucapnya tenang. Keparat Dajjal laknat, bicara saja pada mayatmu. Teriak Rambana yang langsung melesat menerjang Kaniasa yang diikuti oleh pasukannya. Namun gerakannya dihadang oleh Raden Manonbawa dan Raden Paridharma, serta para prajurit yang dipandegani oleh Darmaruci. Pertempuran tak seimbang pun pecah seketika. Dentingan besi dan teriakan perang bergemuruh memenuhi udara. Raden Manonbawa dan Raden Paridharma bergerak cepat seperti bayangan, menebas setiap raksasa yang mendekat. Namun Prabu Rambana menerjang bagaikan badai yang tak terhentikan, memaksa setiap prajurit Wirata yang menghalanginya terpental jauh dan tewas seketika. Arya Darmaruci terdesak oleh amukan Rambana. Napasnya tersengal-sengal saat lengannya menahan gempuran gada Rambana. Kekuatan Raja Muda Pringgadani itu nyata, hasil tempaan keras Resi Saniwara dan Pati Saswamertyu. Kaniasa dengan cermat memperhatikan setiap celah. Saat Rambana melompat dan menghantamkan senjatanya ke tanah, menciptakan ledakan debu, Kaniasa melesat masuk ke dalam ruang pertahanan lawan. Tanah bergetar hebat saat kedua kekuatan itu berbenturan. Rambana awalnya menyeringai, namun matanya membelalak saat menyadari gerakannya mulai terkunci oleh kuatnya serangan Kaniasa yang mematikan. Hanya dalam beberapa gerakan cepat, Kaniasa menjatuhkan senjata lawan dan mengunci tubuh besar Rambana ke tanah. Debu mengepul tebal saat Raja Raksasa itu tak lagi mampu bangkit. Di sudut lain, Resi Saniwara dan Pati Saswamertyu pun telah dilumpuhkan. Bawa mereka ke Wirata. Perintah Kaniasa singkat, napasnya mulai teratur meski peluh membasahi keningnya. Sesaat kemudian, iring-iringan pun bergerak kembali menuju Wirata. Sesampainya di Wirata, Prabu Rambana, Resi Saniwara, dan Pati Saswamertyu dihadapkan pada Prabu Basupati. Di dalam balairung Wirata,
Prabu Basupati menatap Rambana yang berlutut dengan kepala tertunduk. Tidak ada murka di wajah sang raja, hanya kewibawaan yang menenangkan. Dendam hanya akan membinasakan bangsamu sendiri, Rambana, ujar Prabu Basupati perlahan. Aku menawarkan hidup dan pengampunan, asal kau mau bersumpah setia pada Wirata. Rambana terdiam sangat lama, tangannya mengepal di atas lantai. Akhirnya dengan suara parau yang syarat dengan kekalahan, ia berbisik. Aku bersumpah setia pada Wirata. Prabu Basupati pun mengangguk menerima sumpah setia dari Rambana. Bebaskan mereka, biarkan mereka kembali ke Pringgadani sebagai sekutu, bukan sebagai musuh. Kaniasa terlihat berdiri tegak di gerbang istana, memperhatikan rombongan Pringgadani yang menjauh. Ia tahu ini barulah permulaan dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Apakah janji setia Prabu Rambana akan bertahan lama, ataukah tanah Gandhara menyimpan ancaman yang jauh lebih besar daripada pasukan raksasa? Simak kisah selanjutnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.